Pemerintah Kota Depok memasang alat pendeteksi banjir Early Warning System atau EWS di bantaran Kali Ciliwung. Pemasangan EWS ini sebagai upaya pengendalian banjir perkotaan untuk meminimalisir dampak dan kerugian akibat banjir. Selain itu, sistem ini memanfaatkan data spasial yang akurat untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah berisiko. Dengan demikian, dapat dilakukan mitigasi bencana, menganalisis dampak banjir, serta menindaklanjuti penanganan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapeda Kota Depok, Arga Dharma Tubagus, saat melakukan sosialisasi di lingkungan RW 01 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Kamis 7 Agustus 2025. Ya, ini level Bu. Kalau level 1 ini darurat banjir akan datang. Air secara real time. Sebenarnya siaga 3 ini kasih tahu. Ya. Posisi Sirina ada di pos 1. Dua berarti ya? Siaga 2 ya? Bisa. jadi Hari ini itu sosialisasi simulasi untuk alat peringatan dini untuk bahaya banjir khususnya di aliran kali. Jadi sensornya itu untuk sensor deteksi level tinggi muka air. Ya. Pak Kabit, kalau untuk cara kerja dari alat itu sendiri gimana nanti ya? Jadi alat kerjanya itu berdasarkan sensor yang memancarkan sinar ultrasonik ya. Dia memantulkan suara ultrasonik memantul ke permukaan air. Jadi kalau muka airnya dangkal, dia memantulnya akan lama. Nah, jarak pantulnya itu yang akan menjadi informasi untuk ketinggian level muka air. Semakin tinggi muka air, semakin cepat si ultrasonik itu kembali ke sensor penerimanya dan itu tanda akan siaga yang lebih di atasnya. Kalau untuk siaga paling tinggi Pak Kabit itu ketinggian berapa meter? Nah, kalau untuk di mana nih? Untuk di jembatan yang kita pasang alat itu ya, yang di daerah Pondok Jaya. Itu karena peralatan kami ini kan bukan hanya prototipe ya, jadi masih ada banyak keterbatasan baik dari tingkat akurasi maupun tingkat lanjutannya gitu. Jadi ini memang masih hanya sekitar 4 meter, 4,5 meter pembacaan alatnya itu. Nanti ketika udah terdeteksi siaga 1, nanti siaga dari 3 Pak Kabit, nanti warga tahunya dari mana? Gimana? Warga akan tahu ada perlu persiapan bencana dari mana? Oh ya, jadi deteksi dari sensor ini akan membaca nih. Jadi level normal itu di bawah 2 meter misalkan ya, di bawah 2 meter. Nah, itu ketika nanti dia naik level ada notifikasi ke Telegram sementara ini, karena memang platform yang masih bisa kita jangkau itu hanya Telegram. Untuk WhatsApp sementara ini masih kita upayakan karena kemarin itu berbayar dan memang belum direspon ketika kami mengapply data-data. Nah, jadi untuk ketinggian ada batasan ini, ada 4 batasan. Siaga 4, siaga 3, siaga 2, siaga 1. Siaga 1 itu sudah terendam wilayah sini, Pak. Jadi ketika masuk siaga 3 itu notifikasi mulai beruntun gitu. Awalnya normal itu 1 jam sekali misalkan. Nanti untuk siaga 3 itu setengah jam 1 kali. Siaga 2 itu 1 menit sekali, bahkan per detik itu Pak. Nanti diharapkan nanti ada warga yang merespon sehingga bisa menjangkau tombol atau tuas alarm sirine yang ada dipasang di lokasi sini, gitu Pak. Kalau untuk serinya sendiri, lokasinya 1 juga atau ada banyak? Nah, lokasinya kemarin kami memasang karena di daerah Pondok Cina itu jangkauannya paling daerah genangannya paling banyak. Jadi kami memasang di sini 1 tapi yang besar Pak. Yang jangkauannya bisa beratus
beratus meter gitu Pak ya, setengah kilo kalau nggak salah. Nah untuk di wilayah Kemiri Muka itu banjirnya itu spot-spot Pak. Jadi kita masang ada dua sirine yang bisa menjangkau daerah genangan yang tidak terlalu luas, tapi ada beberapa genangan. Jadi totalnya berapa sih? 3 Pak, sementaranya 3 ya. Di Pondok Cina dong atau seluruh daerah? Kemiri Muka 2, di Pondok Cina ini 1 ya. Daerah lain? Daerah lain belum, karena kita fokus ke Ciliwung ini Pak, fokus Ciliwung dulu sebagai awal ya. Kami sih berharap juga gini ya, maksudnya ini sebagai trigger, sebagai mengawali untuk warga siaga menanggapi kejadian seperti banjir kemarin lebih siap, lebih siaga, dan ini memang membutuhkan alat yang memang benar-benar paten. Seperti disampaikan Pak Kaban tadi bahwa ini alat masih prototipe, kita butuh alat yang paten dan itu memerlukan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu mudah-mudahan sih warga nanti bisa mengusulkan ke Pemda ya, atau melalui Damkar atau Bapeda atau PUPR untuk mengadakan sistem seperti ini. Ya. Hadir Bu.